Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1 semuanya yang soleh dan solehah. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan pembelajaran tema 5. Sudah selesai mengerjakan soal ulangan juga. Sekarang kita lanjut belajar tema 6, lingkungan yang sehat, bersih dan asri, subtema 1, lingkungan rumahku, muatan bahasa Indonesia, mengenal ungkapan petunjuk. Kita berdoa dulu ya, supaya Allah memberikan ilmu yang baik. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, silahkan dibuka Bupena 1C halaman 95, tema 6, subtema 1, lingkungan rumahku. Nah, pada tema 5 kemarin, kita sudah mempelajari beberapa contoh ungkapan. Misalnya, ada ungkapan pujian, ungkapan permintaan maaf, ungkapan kekaguman, ungkapan ajakan, dan lain sebagainya. Untuk tema 6 ini kita belajar ungkapan petunjuk. Ungkapan petunjuk digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Berikut ini ciri-ciri ungkapan petunjuk. Yang pertama, disusun secara urut. 2. Menggunakan kalimat perintah halus. 3. Bahasanya jelas dan mudah dimengerti. Diingat-ingat ya, ungkapan petunjuk itu artinya kita memberitahu cara untuk melakukan sesuatu. Perhatikan percakapan berikut ini. Ada seorang anak bertanya kepada ibunya, "Bagaimana cara mengelap meja, Bu?" Ibunya menjawab, "Pertama, basahilah lap kain dengan air. Peraslah lap kain tersebut, semprotkan sedikit cairan ke meja, gosokkan lap kain ke meja." Nah, kalimat-kalimat yang diucapkan ibu merupakan ungkapan petunjuk, yaitu cara mengelap meja. Dari percakapan tersebut, kita dapat menuliskan petunjuk cara mengelap meja seperti berikut ini. Anak-anak, supaya kita mudah menuliskan ungkapan petunjuk, kita awali dengan kata perintah. Biasanya ditambah akhiran lah atau kan. Kita lihat urutannya, basahilah, peraslah, semprotkan, gosokkan. Nah, itulah yang disebut dengan kata perintah dengan tambahan akhiran lah atau kan. Kemudian harus disusun secara urut dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ungkapan petunjuk akan lebih jelas jika disertai gambar. Ungkapan petunjuk ditulis secara urut dan rinci. Perhatikan contoh ungkapan petunjuk cara membersihkan kamar berikut ini. Kita perhatikan gambarnya. Yang pertama, ada anak yang sedang merapikan mainannya. Bagaimana kalimat petunjuknya? Menggunakan tambahan akhiran kan atau lah. Berarti dapat kita tulis, rapikan benda-benda yang ada di kamar. Lalu gambar yang kedua, anak tersebut membersihkan jendela menggunakan kemoceng. Bagaimana kalimat petunjuknya? Bersihkan debu yang menempel
menggunakan kemoceng atau lap basah. Lalu gambar yang ketiga, anak tersebut sedang menyapu. Bagaimana kalimat petunjuknya? Sapulah lantai, kemudian dipel hingga bersih. Anak-anak, sekarang kita buka halaman 103, menyusun kata menjadi ungkapan petunjuk. Kamu dapat menyusun kata yang acak menjadi ungkapan petunjuk. Ingat bahwa ungkapan petunjuk merupakan kalimat perintah halus. Ungkapan petunjuk biasanya diawali dengan kata kerja yang biasanya diakhiri dengan kan atau lah. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Bacalah kata satu per satu. 2. Carilah mana kata perintahnya. Diingat ya, tadi biasanya diakhiri dengan lah atau kan. 3. Susun kata-kata selanjutnya menjadi kalimat yang benar. 4. Bacalah kembali susunan kata yang telah kamu buat. Setelah disusun, diteliti kembali apakah kata-katanya sudah benar atau ada yang kurang tepat. 5. Pastikan sudah menjadi ungkapan petunjuk yang benar. Contoh, ada kata-kata yang masih acak berikut ini. Tangan, makan, cucilah sebelum. Bagaimana jika kita susun menjadi kalimat petunjuk yang benar? Mana kata perintahnya? Cucilah. Kita tuliskan dulu yang pertama cucilah. Selanjutnya, cucilah tangan sebelum makan. Cucilah tangan sebelum makan. Sudah betul ya? Kita coba latihan lagi kata-kata acak berikut ini. Lingkaran, kardus, potonglah berbentuk. Jika disusun menjadi kalimat petunjuk yang benar, bagaimana? Kita lihat mana yang merupakan kata perintah. Ya, potonglah. Kita tulis, potonglah kardus berbentuk lingkaran. Potonglah kardus berbentuk lingkaran. Selanjutnya, menanggapi ungkapan petunjuk dalam percakapan. Perhatikan contoh berikut ini. Ada percakapan Fitri dengan ibunya. Fitri berkata, "Ibu, bolehkah aku membantu ibu mencuci piring?" "Tentu saja boleh, Nak. Tapi aku tidak tahu cara mencuci piring." Kemudian ibu menjelaskan. Pertama, buanglah sisa makanan yang ada di piring. Lalu, basahilah piring yang akan dicuci. Tuangkan cairan pembersih ke spons. Gosoklah piring dengan spons tersebut. Setelah itu, bilaslah piring hingga bersih. Fitri menjawab, "Oh begitu, terima kasih petunjuknya Ibu." Perkataan ibu inilah yang termasuk ungkapan petunjuk. Kemudian jawaban Fitri yang "Oh begitu, terima kasih atas petunjuknya Bu," itu merupakan tanggapan atas ungkapan petunjuk. Berarti kita menyatakan rasa terima kasih saat diberikan petunjuk oleh orang lain. Anak-anak, selain dari kata acak, kita juga bisa menyusun gambar acak menjadi sebuah petunjuk untuk melakukan sesuatu. Caranya bagaimana? Yang pertama, susunlah gambar terlebih dahulu menjadi urutan yang benar. Kemudian setelah disusun gambarnya, urutannya sudah benar, kita buat ungkapan petunjuk yang sesuai untuk setiap gambar. Yang ketiga, buatlah cerita yang urut dan padu. Kita perhatikan contoh berikut ini. Kita lihat ada 4 gambar A, B, C, D. Gambar-gambar ini
masih acak atau tidak berurutan. Bagaimana jika kita susun urutannya menjadi petunjuk cara mencuci piring? Urutannya yang pertama adalah gambar C, yang kedua gambar B, ketiga gambar A, keempat gambar D. Inilah urutan gambar petunjuk cara mencuci piring yang benar. Urutannya gambar C, B, A, D. Selanjutnya kita buat kalimat petunjuknya satu persatu sesuai urutan gambar. Gambar yang pertama ada sabun cuci piring dan spons. Kita bisa menuliskan kalimat petunjuknya, tuanglah sabun cuci piring pada spons. Gambar kedua, kita bisa menulis kalimat petunjuknya, bersihkan piring kotor dengan spons yang berbusa. Gambar yang ketiga, bilas dengan air sampai bersih. Gambar yang keempat, letakkan pada rak piring supaya piring cepat kering. Nah, begitulah cara membuat ungkapan petunjuk dari gambar acak. Kemudian kita buatkan kalimat petunjuknya sesuai urutan yang benar. Nah, anak-anak, untuk tugas kalian di rumah hari ini, silakan yang pertama buka Bupena 1C halaman 100 sampai 101. Di situ ada gambar yang masih acak mengenai cara mencuci tangan. Anak-anak nanti mengurutkan gambar tersebut supaya menjadi urutan cara mencuci tangan yang benar dengan memberi nomor urut. Setelah itu, kalian buat kalimat petunjuknya, ditulis di buku tulis. Tugas yang kedua, selanjutnya buka Bupena 1C, soal ayo berlatih halaman 104, nomor 1 sampai 5. Susunlah kata acak tersebut menjadi ungkapan petunjuk yang benar. Ditulis di buku tulis juga ya. Alhamdulillah, materi belajar kita pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyimak dengan baik. Terima kasih juga untuk anak-anak yang sudah hadir untuk mengikuti kelas Zoom pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bunda disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.